jadi senior, udah berumur itu tidak berarti tidak muda, berjiwa muda begitu ya. Selamat datang di episode pertama Tanya Bosku. Saya Nori dari bagian Corporate Finance. Sehari-harinya pokoknya ngerjain tentang pendanaan di anak perusahaannya Metra. Oh iya, hari ini saya dapat kesempatan besar nih untuk tanya jawab langsung sama bos besar Telkom Metra yang baru, yaitu Bapak Niam Zikri. Langsung aja yuk kita sapa Pak Niam. Selamat pagi Pak Niam, Assalamualaikum, apa kabar? Selamat pagi, waalaikumsalam, kabar baik, Mbak Nori ya? Iya Pak, betul, saya Nori. Teman-teman yang belum tahu nih ya, Tanya Bosku ini sebenarnya segmen baru untuk kita karyawan Telkom Metra tuh berkesempatan untuk tanya jawab langsung sama bosnya Telkom Metra, yaitu Bapak Niam Zikri. Nanti di episode-episode yang lain selanjutnya itu juga akan ada teman-teman saya yang lain yang juga akan berkesempatan untuk tanya jawab langsung sama Pak Niam. Nggak terasa ya Pak, kan Bapak udah lebih dari 2 bulan nih di Telkom Metra. Sebulan lebih. Oh, 1 bulan lebih, hampir 2 bulan berarti ya Pak ya. Gimana perasaan Bapak saat pertama kali bergabung jadi karyawan barunya Telkom Metra? Pertama kali ya, memang agak unik ini. Emang agak unik ya, agak unik karena ketika gabung suasana dalam pandemi, nggak pernah tatap muka karyawan-karyawannya. Untungnya direksinya Pak Bagio dan Pak Robi udah kenal kan begitu. Kalau nggak kenal ya terus bagaimana kan gitu ya. Nah intinya bagus, kesan saya baik. Kita memanfaatkan teknologi digital untuk berkolaborasi dengan teman-teman. Pastinya ya Pak ya. Terus kan biasanya nih Pak ya, kalau karyawan baru nih di kantor-kantor lain gitu kan, kalau baru masuk diajak kenalan sama HRD-nya gitu. Kalau Bapak gimana tuh Pak? Ya kenalannya pakai digital. Ya waktu itu ada acara Get It Dance ya. Betul. Get It Dance nih. Iya betul. Cuma itnya nggak ada. Karena lagi pandemi gini ya Pak. Karena pandemi. Kita memang ada acara makan-makan gitu. Iya betul. Naik sepeda mau beli ayam. Beli ayam gimana Pak? Genjot terus sambil olahraga. Asik. Selamat datang untuk Pak Niam. Pak Niam sehat, karyawan sejahtera. Amin. Selamat datang Pak Niam, selamat pagi. Perkenalkanlah kami dari tim Legal Corporate Office, menyambut Bapak di sini. Cool banget tuh penjelasan dari Pak Niam tadi kan. Oh iya Pak, ini kan suasananya kantor Metra nih kayak startup banget ya Pak ya. Anak muda banget gitulah ya Pak. Bapak kan sebagai yang sudah senior, yang selama ini sudah ngantor di mana-mana, suasananya menurut Bapak gimana nih? Suasana ngantor di Metra yang ala-ala startup gini Pak. Ya ini jadi senior. Udah berumur itu tidak berarti tidak muda, berjiwa muda begitu ya. Jadi startup penuh inovasi, penuh kreativitas itu saya pikir sudah cocok gitu ya di suasana di kantor ini gitu. Dan kegiatan yang sifatnya lebih informal sebenarnya bagus karena landasannya di startup itu adalah ownership dan inovatif gitu. Jadi tidak waterfall, mereka penuh kreatif muncul dari ide-ide rekan-rekan bagaimana itu bisa dikreasikan menjadi sebuah service yang memang perlu di-inventing begitu. Jadi pokoknya suasana startup ini malah nge-boost semangat energi kita gitu ya Pak. Betul. Cuma memang kita di startup tapi kita tidak truly model operatingnya itu startup. Iya. Karena kita tetap basisnya REMI begitu ya. Tapi untuk layanan-layanan yang inkubasi kita harus bisa menerapkan pola developmentnya itu startup karena mereka dengan pola
desain sprint, agile, itu bisa menumbuhkan kecepatan dan fleksibilitas di dalam mengembangkan layanan-layanan di kita gitu. Jadi jangan hanya suasananya aja seperti Betul, ya Pak betul, ya. Kalau betul. bisa adopt yang bagus-bagus juga di Iya. startup ya kan. The way of thinkingnya kayak startup, tapi operatingnya corporate model gitu. Tetap menghasilkan revenue gitu ya. Tetap ready ya Pak ya. Iya. Oh ya, kalau Bapak kan udah lumayan lama nih di Telkom Group. Iya. Jadi gimana nih kira-kira sebelum ke Telkom Group Bapak udah melanglang buana kemana aja gitu Pak? Saya tuh lulus 89, tapi sempat keluar maksudnya lulus keluar dari kampus itu belum ke Telkom setahun itu. Saya lebih banyak di fabrikasi rig perminyakan. Oh, Rik perminyakan ya. Karena saya orang instrumentasi sebetulnya. Oh, oke. Nah, 91 saya bergabung dengan Telkom begitu ya. Tapi lebih banyak berkecimpung di IT, di sistem informasi, dan sekarang di digital teknologi. Tapi sempat di antara itu saya masuk di teritori, di Jakarta Pusat, terus masuk di DJS Barat, waktu itu wilayah Sumatera sampai Jawa Barat. Nah itu untuk memperkaya pengalaman saya aja lah. Tapi sebetulnya basicnya saya di teknologi sebetulnya. Kalaupun bisnis ya bisnis digital sekarang gitu. Ya istilahnya cocok lah Mbak kira-kira gitu. Nah gimana kan udah lihat tuh tadi kayak ceritanya Pak Niam nih, kayaknya karirnya cemerlang banget gitu ya. Ada tips nggak sih Pak buat teman-teman yang nonton, yang lihat ini Ya. kira-kira supaya bisa secemerlang Pak Niam? Ya cemerlang itu kan sawang sinawang bahasa Jawanya ya. Banyak yang lebih bagus juga ada. Tapi alhamdulillah kalau kita bisa mensyukuri melihat teman-teman yang belum juga bisa. Kita harus konsisten, persisten gitu ya. Kita harus bisa tough gitu, memberikan yang terbaik. Kalaupun diberikan tugas dari atasan, tugasnya itu levelnya 10, kita berikan 15. Itu pasti hal yang terbaik gitu yang bisa kita berikan. Itu teman-teman tips dari Pak Niam tadi supaya kita gimana karir kita bisa cemerlang kayak Pak Niam. Jadi kita jangan malah menawar-nawarkan bos kita, bos aku diangkat dong, bos aku dipromosi. Jangan. Berikan aja yang terbaik bagi perusahaan. Bukan bos nih, bagi perusahaan. Pasti bos akan memahami itu. Gitu Mbak. Udah nih, tadi kan kita udah ngomongin soal karirnya Pak Niam. Iya. Pak Niam sebelum di Telkom gitu. Sekarang kita mau tanya nih, hobi Bapak tuh apa sih? Kayaknya pernah dengar kalau nggak salah katanya Bapak suka off-road nih. Bener nggak tuh Pak? Iya. Hobi itu beralih-alih atau berpindah-pindah sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau dulu hobinya medati burung gitu ya. Nah sekarang ada sedikit ya bisa kita berrekreasi di mana-mana ya, kita butuh kendaraan yang sesuai dengan karakter saya. Saya senang sesuatu yang adventure, yang bebas gitu loh Mbak. Jadi ya kalau off-roadnya sih enggak, karena kalau off-road biayanya lebih tinggi itu. Setiap nyemplung nggak bisa ngangkat gitu. Untuk reparasinya mahal banget kan begitu ya. Belum kita harus nyuci mobil ada. Tapi kalau kita adventure, touring bersama keluarga, bersama teman-teman, sosialisasinya juga lebih bagus. Kita bisa melihat alam Indonesia ini lebih luas begitu ya. Oke. Jadi itu tadi hobinya Pak Niam, sebenarnya suka adventuring gitu. Iya. Terus dari Kementerian BUMN kan ada core value akhlak nih yang baru tuh Pak. Menurut Bapak gimana core value akhlak udah diterapin di Metra atau Telkom Group? Iya. Tapi akhlak tahu ya. Alhamdulillah tahu Pak. Saya tahu. Ya hanya amanah, adaptif kan gitu. Terus loyal, harmonis, kayaknya kompeten, sama kolaborasi. Ya intinya gini lah, itu kan culture ya. Jadi culture harus ketika diimplementasikan tuh sebetulnya harus ada tahapannya. Pertama kita harus bisa ada role model. Kita menyuruh orang pakai masker 3M gitu. Tapi yang menyuruh atau yang membuatkan aturan itu gak berikan contoh, gak bisa.
Terus yang utama lagi bahwa kalau kita mau mendevelop sebuah culture begitu ya, kita harus rasionalnya tuh masuk. Jadi rasional masuk itu begini. Kalau tadi adaptif gitu ya, kita harus bisa menjelaskan kenapa harus adaptif gitu. Ya kita bisa kasihkan contoh. Sekarang bisa survive makhluk hidup itu bukan karena besar, bukan karena cepat, tapi karena adaptif. Nah ini harus secara rasional ditangkap. Di luar itu kita juga harus ada controlling punishment. Kalau misalkan orang kemana-mana nggak pakai masker, didiamin aja nggak akan bisa jalan itu Mbak. Dan yang terakhir harus terukur. Atau kita bisa terapkan yang namanya change agent. Change agent itu yang memfasilitasi. Kalau di gedung-gedung kita kan sudah ada gambar stiker-stiker yang menandakan bahwa kita harus 3M atau akhlak dan segala macam. Nah itu tugasnya si change agent begitu. Tuh kan di Telkom juga ada masing-masing kan ada culture agent, ada culture booster gitu ya Pak. Nah saya harapkan internalisasi akhlak itu di Telkom Metra bisa terus ditumbuhkan sehingga secara tidak sadar itu sudah terinternalisasi di seluruh karyawan Metra gitu. Ya bukan di apalannya ya, tapi benar-benar core value itu masuk di internal kita begitu. Betul Pak. Di tengah pandemi seperti ini Pak, menurut Bapak gimana posisi Telkom Metra dalam digital enabler di percepatan transformasi digital? Ya sebetulnya kondisi ini sangat menguntungkan ya bagi industri yang bergerak di digital bisnis begitu ya. Digital service, digital platform itu sangat menguntungkan. Karena kalau sebelumnya untuk bisa mengenalkan digital service, digital platform perlu effort untuk sosialisasi calon klien atau customer. Tapi dengan pandemi ini mereka seperti terpacu, mau nggak mau harus menggunakan, harus adopt teknologi digital gitu Pak. Nah jadi menurut saya ini merupakan momen yang penting sih bagi Telkom Metra dan grup ya yang memang bergerak di digital service, digital platform untuk boosting mana yang kurang diperbaiki, mana yang sudah ada dikuatkan, mana yang belum ada ini kesempatan untuk develop gitu Mbak. Kan ini dalam keadaan pandemi ya Pak ya. Strategi Bapak nih kita agak serius sedikit nih Pak. Udah masuk ke strategi bisnis. Menurut Bapak, strategi Bapak tuh apa sih untuk ngejar profit gitu di masa pandemi seperti ini gitu Pak? Jadi harusnya kalau strategi di masa krisis gitu bukan profit sebetulnya ya. Harusnya kita bisa survive gitu. Nah syukur-syukur profit. Kebetulan di pandemi ini sang ekosistemnya sangat cocok bagi industri yang kita masuki di digital service, digital platform, which is itu sangat pas dengan masa pandemi ini. Yaitu yang harus kita tekan. Jadi ada beberapa anak usaha memang yang kena impact. Jadi kalau dia masuk segmen transportasi, masuk perhotelan, masuk pariwisata pasti kena impact. Tapi di sisi lain yang di luar itu di finance, di assurance, di services yang sifatnya itu bisa online itu Digital, di boosting gitu ya. Dan kesempatan kalau memang itu kita bisa mengikuti new normalnya gitu ya, itu bisa menjadi sebuah kekuatan ketika memang benar-benar nanti udah new normal kita sudah sediakan digital platform, digital service yang sudah ready. Jadi gitu. Di masa pandemi ini ada chance untuk kita justru untuk boosting ya. Boosting, disitulah profitability-nya. Betul. Asik nih kalau kata Pak Niam mengejar boosting, boosting buat profit nih, berarti bonus kita nambah nih Pak nanti nih Pak. Bonus kemarin udah dibagi belum? Wah, alhamdulillah Pak. Itu baru rintik-rintik aja kan Pak? Iya baru rintik-rintik. Kita tunggu nanti teman-teman. Nanti tsunami-nya harus ada gitu ya. Iya Pak. Kalau tsunami bonus alhamdulillah. Pokoknya teman-teman kalau tadi akhlaknya dijalanin, which is itu nanti perusahaan menjadi sehat, anak-anak usaha kita sehat semua, kita bisa memberikan atau sesuatu yang kita invest bisa memberikan return sesuai yang kita rencanakan, pasti bonus itu untuk rekan-rekan. Alhamdulillah. Udah lumayan cukup nih ya ngobrol-ngobrol kita nih sama Pak Niam hari ini. Terima kasih ya Pak sudah mau
ngobrol-ngobrol sedikit sama saya Terima di kasih. YouTube channelnya Metra. Nanti akan ada episode-episode selanjutnya nih Pak sama teman-teman saya yang Siap. lain juga untuk ngobrol-ngobrol sama Pak Niam. Iya. Jangan lupa teman-teman subscribe sama like dan komen di YouTube channelnya Telkometra. Sampai ketemu di episode Tanya Bosku berikutnya. Bye bye.